Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Wahid Alfaini dari Prodi Sastra Indonesia selaku mahasiswa UNESA serta anggota Karang Taruna Dusun Sidoradi, Kota Surabaya. Dan teman saya, Perkenalkan, saya Muhammad Riza Pratama Nugroho dari Prodi Sastra Indonesia selaku mahasiswa UNESA dan sebagai anggota Karang Taruna Desa Watugolong, Sidoarjo. ya, di sini kita akan mengimplementasikan tentang nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari dan juga apa lagi ya? Sebagai anggota Karang Taruna yang dampaknya kepada masyarakat. Oke. Menurut Mas Alvan itu sebagai anggota Karang Taruna sendiri ya di desanya, Ya. itu ada nggak sih nilai-nilai Pancasila yang ada dampaknya buat masyarakat? Ada sih banyak. Apa? Ya kalau kita melihat dari sila pertama itu dengan menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya setiap masyarakat bahkan setiap orang harus memiliki keyakinan masing-masing meskipun dengan keyakinan yang berbeda, tapi harus wajib memiliki keyakinan dan itu satu. Dan juga meskipun keyakinan itu berbeda-beda, itu harus toleransi ya. Dan itu sudah diajarkan sejak kecil oleh kedua orang tua kita. Jadi dengan sila pertama dalam masyarakat itu bisa nggak sih kita nerapin nilai itu dan membatasi moral masyarakat agar tetap baik, nggak buruk gitu? Iya, bisa sih, apa ya, dengan aturan agama gitu ya, dengan aturan agama, bahkan juga di apa ya namanya, di lingkungan keluarga juga kita kan diajarkan ya, meskipun berbeda-beda agama kita, tapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati ya gitu. Jadi nggak ada kaum minoritas ataupun perbedaan lah. Itu sih ya. Mungkin dari Mas Eja ya sebagai Karang Taruna mana tadi? Watugolong. Ya, Watugolong Sidoarjo ya. Dampak bagi lingkungan masyarakat itu terhadap adanya Karang Taruna itu gimana sih, Mas? Mungkin kalau dilihat dari nilai sila kedua ya, saya sebagai Karang Taruna tuh ya bersikap adil pada masyarakat, mulai dari kayak misalnya ada acara gitu, perlakuan adil, terus tetap sopan kepada tetangga semua, terhadap apa ya, otoritas di desa tersebut. Salah satunya acaranya seperti apa? Mungkin habis ini kan menjelang bulan Ramadan, itu pasti ada banyak acara kayak misal sholat tarawih atau gimana, itu kita harus berlaku adil untuk pemilihan imam atau enggak acara buat buka, nyiapin takjil gitu ya. Kalau oke sih, mungkin dari Mas Eja juga ada. Kalau buat sila kedua bagi Masnya gimana? Kalau dari saya ya, sila kedua ya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ya, sudah dijalankan keseharian kita itu agar berlaku adil terhadap misalnya nih orang yang lebih tua dengan orang yang di bawahnya, di bawah umurnya ya. Itu selalu kita diberikan dengan hak yang adil ya, hak untuk bersuara, hak untuk memberi pesan-pesan, kritikan atau apapun itu adil. Dan juga kita juga diajarkan ketika di sekolah, bahkan dimanapun, apalagi dengan orang tua kita, itu juga diajarkan bahwasannya adab itu penting. Itu sih tata krama lah. Nah itu juga penting. Terus menurut Masnya tuh kalau sila kedua sama sila ketiga tuh ada hubungannya nggak buat masyarakat? Dengan sila ketiga ya, adil, beradab itu bisa mempersatukan? Iya, bisa kan. Kalau kita berbuat adil, kita juga memiliki adab yang baik, yang benar, otomatis kan dari respon dari orang-orang orang lain, orang luar itu juga baik. Nah itu terjadinya meskipun adanya perbedaan tujuan apapun, itu pastinya kita tetap menghargai dan tahulah tujuan kita masing-masing kemana, tidak saling berkontra dan
beradu argumen atau apapun lah ya, sehingga berdampak memecahkan bangsa ya. Gitu. Jadi itu nggak bakal terjadi sih. Ya mungkin dari Mas Eja gimana untuk sila keempat ya? Kalau sila ketiga mungkin, atau sila ketiga sama sila keempat, kalau dari Mas Eja itu pendapatnya gimana tentang kehidupan sehari-hari Di masyarakat? iya di Ya, masyarakat. sebagai anggota Karang Taruna ya kita wajib ya mempersatukan masyarakat juga sebagai anak muda di sana, mungkin dengan kegiatan yang setiap rutin minggu kayak gotong royong, bersih lingkungan, terus acara-acara gitu didukung sama anak muda di sana. Jadi musyawarahnya tuh dapat, biar nggak ada perpecahan juga, semua pendapat ditampung, dan kita juga mempersatukan anak muda sama orang tua yang biasanya beda pendapat dengan satu acara yang sama. Iya sih, salah satunya kan kayak acara 17 Agustus ya, diadakan lomba, terus kayak ada acara akbar dari setiap desa kan ada masing-masing kan. Ya benar sih, itu lebih mempersatukan kita juga, mempersatukan masyarakat. Kalau sila keempat gimana? Ya sama hubungannya sama. Nanti juga nyambung ke sila kelima kan, yang dimana ya kita juga sama-sama kan dari masyarakat yang sama, apalagi buat desa juga kita jangan terlalu egois, kita juga sama-sama majukan desa, jadi ya tetap rukun lah. Jadi buat implementasi kelima nilai dari sila Pancasila tuh sebagai anggota Karang Taruna sendiri bagi masyarakat, menurut Mas Alvan gimana Mas? Intinya oh ya, intinya itu semua yang sudah tertuang di 5 sila itu sebenarnya kan sudah dilakukan kehidupan sehari-hari, kayak attitude, etika, bertindak dengan adil ya, jujur, bahkan juga keyakinan, itu sudah ada semua. Nah, dalam artinya kita itu Pancasila itu salah satu pedoman besar lah bagi masyarakat Indonesia. Berarti memang harus diterapkan. Nah, harus diterapkan sehari-harinya itu, dan untuk selamanya. Ya kalau dari Mas Eja gimana? Ya sama, ideologi Pancasila itu harusnya semua masyarakat juga nerapin, biar apa yang diharapkan sama para pejuang dulu tuh sama gitu, untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, sama-sama adil, bisa memajukan daerah. Ya wis, itu sih mungkin perbincangan kita ya selama berapa menit ini sudah tentang implementasi sebagai anggota Karang Taruna melalui nilai-nilai Pancasila. Ya. Kita akhiri saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan kita obrolan tentang tadi nilai-nilai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.